Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 2314010017. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang problem unintended network di server. Nah, ceritanya ini kita punya sebuah problem di server. Servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya itu begini, kalau di Windows yang normal seperti di komputer Anda, ya contohnya. Nah, ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network indikatornya, ini ada tulisan sukasuka.com. Jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah type domain, tapi tidak internet. Abaikan saja. Ini sengaja type network, saya bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi gini, kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi LART ya. Oke, terus kita klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network kita terhubung ke network apa. Dia mendeteksi ini namanya sukasuka.com. Tipenya domain network. Kalau tidak kalau enggak karena dia join domain ya. Kalau enggak join domain, mungkin namanya sesuai dengan nama akses pointnya. Misalnya yang mungkin kalau ada di Starbucks itu, kalau lagi di McD begitu, atau namanya nongol di sini nama akses pointnya dan tipenya apa di sini, mungkin public ya, mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama itu private network, kedua public network, ketiga itu domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya network ya, tipe domain itu network. Dan nama networknya yaitu sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke, nah masalahnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, Active Directory, dan server sebelahnya si JKT SV1, dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini. And kalau kita masuk ke control panel, kemudian network and sharing center, oke, di sini nama networknya UN itu indentive network, padahal dia domain controller, join ke domain dia sendiri, dan tipenya public network. Aneh ya, kenapa bisa begini. Dan ini juga terjadi di server sebelahnya, control panel, oke, network and sharing center. Nah, sama kan, and indentive network, padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa harusnya domain network ya. Dan ini identitasnya jadi sukasuka.com, harusnya logikanya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik. Ini menurut pengalaman saya ya, karena server ini kan kita set jadi statik ya. Jadi terkadang Windows itu jadi delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa, karena IP statiknya. Dan ini terjadi di tempat kerja saya ya, sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya ya saya statis lain ini, sehingga dia malah nggak bisa mendeteksi networknya, nggak bisa mendeteksi nama network yang terhubung, network dan private network. Jadi kalau nggak salah private network waktu itu tipenya. Nah, ini salah satu penyebabnya IP statik, solusinya dijadiin DHCP harusnya. Tapi karena ini server ya, server ini nggak boleh dijadiin DHCP karena akan sulit untuk manage server yang IP-nya ya, yang IP-nya. Ini kita belajar troubleshoot server ya. Oke, di sini ada kasus network location, our nets not detecting domain network ya, from of site location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya NLA, protokol location awareness. Jadi network location awareness itu sebuah protokol jaringan
sistem Windows untuk mendeteksi lokasi, network juga ya, network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan apa. Ini tergantung nama access pointnya. Solusinya network location kita alihkan, kita konfigurasinya, dan di konfigurasi ini berada di registry. Nah, ini solusinya di sini kita ngedit, kita harus ngedit konfigurasi di register Windows. Kalau jadi register itu sebuah database konfigurasi Windows untuk menjalankan ya, untuk menjalankan kita klik start, kemudian kita ketik Reddit. Nah, ini register editor. Register editor ini istilahnya konfigurasi sistem Windows yang sangat mendalam banget. Ini struknya, dan kalau kita lihat satu-satu, ini lumayan rumit sebenarnya, nggak rumit, maksudnya terstruktur, cuman panjang banget begitu, terkesan rumit. Jadi kalau Anda belum pernah otak-atik register, saya sarankan hati-hati, karena mengedit register ini karena membutuhkan ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau Anda salah edit, nanti konfigurasinya Windowsnya bisa berantakan, bisa ngaco begitu. Oke, ini yang namanya registry editor ya. Oke, kita kembali ke sini solusinya ya. Solusinya kita harus edit registry Windows. Ada 3 entry register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini haki lokal ketiga ya, yang ini. Oke, satu-satu ya, kita jalankan di server. Kita ke Active Directory dulu, kita masuk ke registernya ya, editor, pilih yes saja, kita maksimalkan ya tampilannya. Saya agak panjangin ya di sini biar enak dilihatnya. Oke, sesuai solusi yang diberikan, kita harus masuk ke GUI. Ini pakai ini lokal mesin sistem parameter. Maksudnya gimana? Oke, perhatikan baik-baik. Kalau ada belum pernah edit registry, oke, saya ke bawahin dulu di sini. Oke, di sini kita masuk ke HK aja, lokal mesin. Waktunya yakni yang dipakai yellow mesin. Kemudian sistem sarang kontrol, set hati-hati, service net, login ini diurut sesuai abjad ya, ABCD dan seterusnya. Klik saja di keyboard net logon. Nah, ini net logon, kemudian parameternya klik yang parameters. Oke, perhatikan di sini sama nggak sama yang di atas? Ini sama ya, harusnya sama. Oke, nih harus sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian kita buat sebuah deware register, deware yang tipenya deware ya, tipenya ini tipenya deware, namanya negatifnya 0. Caranya begini. Oke, di sini di bagian yang kosong di expand dulu biar enak lihatnya. Oke, lihat ininya, nama kingnya kita buat Q, baru di sini buat klik kanan new sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit, klik aja, kasih nama negatif change, samakan huruf besar huruf kecilnya, baiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Awas jangan salah ejaannya, hati-hati ya. Ini registrasinya. Oke, kemudian tipenya value-nya 0. Kita double klik, pilih yang hexadesimal, masukkan angka 0. Di sini defaultnya sudah 0. Kita klik OK. Sudah itu entry pertama, entry kedua, entry yang ini. Oke, kita naikin ke atas biar bagus. Oke, entry kedua kita ke HP ya, lokal mesin, sistem lokasinya mirip-mirip, ketik aja di sini control set, terus service. Oke, DNSCAT parameternya. Nah, parameternya enter kalau mau cepat seperti ini. Oke, kemudian klik kanan, di sini new, pilih deware 32 bit value, sesuaikan kebutuhan. Di sini rec deware namanya max negatif, change negatif, hexadesimal, value data 0. Oke, selanjutnya terakhir ini. Oke, biar bagus dilihatnya. Oke, kita masuk ke HP ya, lokal mesin, sistem, current control, set service. Oke, servicenya di sini nla sfc backlash parameter. Oke, kita buat sebuah di Word ya, namanya always dispatch domain controller, value-nya 1, klik kanan new di Word always dispatch domain controller, enter. Oke, enter lagi, nggak apa-apa, value-nya hexadesimal dan nilainya 1, klik OK.
Sudah ya. Kalau sudah ya itu aja. Kemudian kita tutup registrasinya, editor, kemudian kita coba restart servernya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network indikatornya di bawah di sini sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masuk ke network and sharing center. Lihat di sini network ya sukasuka.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasinya pada registry sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah ya. Masih ada ini tempat network, tapi saya coba restart registrinya di server sebelah ini. Karena dia sudah join domain, dia nggak perlu ya, dia akan mengikuti server sebelahnya juga, mengikuti server utama. Kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita coba login ke server sebelah. Oke, kita cek networknya masih ada tempat nggak ya. Oh, sudah nggak, dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah, yakni yang domain controller. Jadi di sukasuka.com ini namanya kita lihat aja di control panel di sini. Oke, paling enak di kasih besar aja. Oke, kemudian network and sharing center, lihat nih dia terhubung ke jaringan dengan memperbaiki problem on identity network. Pada server kita bisa memanajemen ya server ini dengan lebih mudah. Nanti soalnya ada di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server aja, dan ada tentang firewall ya, tentang firewall. Jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat grup police dari server itu jadi lebih mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem identity network di server beserta solusinya. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.